Shalom anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ya hari ini kita akan ibadah. Terlebih dahulu siapkan Alkitab, berpakaian yang rapi, dan duduk yang tenang. Ya, oke, kalau sudah kita akan bernyanyi Kudaki-daki. Semua anak-anak boleh bangkit berdiri ya. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini kami boleh melaksanakan ibadah kami walaupun melalui virtual. Tuhan, berkati kami satu persatu, berikan hati dan pikiran kami agar boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, masih dalam posisi berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan lagu kedua yang berjudul Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke anak-anak, silahkan duduk kembali. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Nita, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
anak-anak semua, apa kabar pagi hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita persiapkan Alkitab kita ya anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang menolong kami, sehingga kami pada saat ini ya Tuhan untuk kembali berkumpul, untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak dan keluarganya, dan berkati hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan ya Tuhan dapat menjadi berkat dan sukacita bagi kami, terlebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita ulangi sekali lagi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ayat Alkitab ini di sana ada kata-kata menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya anak-anak? Ya, di sini artinya kita harus menyembah Tuhan itu dengan tulus hati, dengan hati yang suci, karena Allah adalah roh. Allah adalah roh, artinya Allah itu begitu kudus dan begitu mulia. Nah, di dalam penyembahan itu, atau kalau sekarang disebut dengan ibadah, itu kita bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa membaca firman Tuhan, ya, berdoa. Nah, itu bagian dari penyembahan atau ibadah. Kalau dahulu anak-anak, pada masa bangsa Israel dulu, penyembahan itu dilakukan di luar pelataran kemah suci. Tapi kalau sekarang, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib, sehingga kita menyembah tidak di luar lagi pelataran kemah atau gereja, tapi sudah di dalam gereja. Dan kalau dulu masih ada korban sembelihan ya dengan binatang atau hewan seperti misalnya kambing ataupun domba. Tapi sekarang Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita dilayakkan oleh Tuhan sehingga kita dapat menyembah di dalam gereja, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita bersyukur Allah atau Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kita. Di dalam penyembahan tadi atau ibadah ada kata berdoa, ya. Ingat, berdoa. Apa artinya itu anak-anak berdoa? Berdoa adalah berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kalian berdoa di mana ya? Saya berdoa. Kapan ya saya harus berdoa? Nah, kalau kita berdoa anak-anak, tidak ada melihat waktu dan tempat. Kapan saja anak-anak bisa berdoa. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di kendaraan, atau di tempat-tempat yang lain. Kalau anak-anak memang membutuhkan, dan kita memang harus butuh Tuhan di dalam hidup kita. Kapan kita bisa pagi, bisa siang, bisa malam, ya, mau tidur atau bangun tidur atau pergi kemana saja. Kita perlu Tuhan, makanya kita harus berdoa, ya. Berdoa itu sangat penting. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua berdoa, ya. Pada saat itu Tuhan Yesus banyak sekali orang-orang yang mengurumuni Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan Tuhan Yesus yang mengajar, bercerita, membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dan mukjizat itu masih terjadi sampai sekarang. Jadi anak-anak harus percaya dan yakinlah Tuhan yang dahulu dan Tuhan yang sekarang tidaklah berbeda.
harus memberikan waktu kita untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan murid-muridnya ingin, gimana ya Tuhan Yesus kok bisa melakukan mukjizat? Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan waktu untuk Tuhan. Dia keluar dari kerumunan, dia pergi ke bukit dan berdoa. Karena dia tahu dia perlu Allah Bapa di surga. Ya anak-anak. Nah, murid-murid Tuhan Yesus melihat itu. Oh, guru, bagaimana ya caranya? Kami ingin juga berdoa. Bagaimana cara berdoa Tuhan? Kemudian Yesus pun berkata, aku akan mengajarkan kalian, yaitu doa Bapa kami. Anak-anak pernah dengar doa Bapa kami? Nah, yuk, siapa yang sudah tahu atau yang belum, kita akan menyebutkan bersama-sama ya doa Bapa kami. Kalau yang belum tahu boleh dibaca di bawah ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itulah anak-anak doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya dan juga kita. Tapi bukan berarti anak-anak berdoa harus doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami bisa kita ucapkan pada saat ibadah di gereja. Nah, doa tidak harus selalu panjang lebar, tidak selalu harus waktu-waktu tertentu. Tapi doa cukup apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, baiklah anak-anak, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa begitu pentingnya kita memberi waktu kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu dekat kepada Tuhan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita keluhkan, kita semuanya serahkan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua, kepada anak-anak, supaya teruslah dan tetap berdoa. Doakan orang tua, doakan saudara, doakan guru-guru juga, doakan bangsa dan negara kita. Tuhan pasti akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Demikianlah anak-anak, firman Tuhan pada saat ini kiranya menjadi berkat bagi anak-anak semuanya, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami pada hari ini. Biarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu selalu bersandar, berserah kepada Tuhan. Ajarkan terus ya Tuhan supaya kami tetap dekat dengan-Mu. Dan biarlah kami terus memberikan waktu kami untuk selalu berdoa, menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang belajar, berkati guru-guru ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini, berkati kota Jambi ini ya Tuhan, jauhkan dari pandemi. Berikan kami juga kesehatan dan kekuatan supaya kami dapat melaluinya semuanya dengan baik. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih anak-anak, shalom, Tuhan berkati.